Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Baiklah, di sini kita bertemu dalam pembahasan IPS tema 2. Masih sama judulnya ya, Persatuan dalam Perbedaan. Ini adalah pertemuan pertama kita. Di sini kompetensi dasarnya yang 3.2, menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Apa sih modernisasi itu? Kita akan bahas di sini. 4.2, menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Modernisasi, apa itu modernisasi? Yaitu suatu perubahan pada masyarakat yang bergerak dari posisi keadaan masyarakat tradisional atau pramodern menuju ke masyarakat yang modern. Jadi modernisasi itu suatu proses perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang lebih modern atau lebih maju lagi. Selanjutnya, faktor yang mendorong terjadinya modernisasi. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan. Tentu saja ilmu pengetahuan itu semakin berkembang, semakin modern, dan ilmu pengetahuan itu semakin banyak, semakin kita belajar tidak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah, tetapi kita bisa belajar lewat internet, lewat negara lain. Pokoknya semakin luas ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi, banyak sekali. Kalau yang dulu itu kita hanya ada komputernya yang besar, itu sekarang kita bisa buka internet di mana-mana, tidak hanya di komputer, di Android bisa, di HP ya, di laptop, di tab, banyak sekali. Itu salah satu faktor yang mendorong terjadinya modernisasi adalah perkembangan teknologi yang semakin canggih. Yang ketiga, perkembangan industri, pabrik-pabrik semakin banyak dan pabriknya tidak lagi menggunakan tenaga manusia, tetapi lebih banyak menggunakan tenaga mesin. Yang keempat adalah perkembangan ekonomi. Sekarang kita kalau beli makanan dan lain sebagainya, nggak perlu langsung datang ke tokonya. Kita bisa GoFood, kita bisa GrabFood. Banyak sekali. Itu salah satu perkembangan ekonomi, jualan juga lewat online. Selanjutnya, modernisasi dalam berbagai bidang. Ada 8, bidang teknologi, bidang transportasi, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, bidang politik, dan bidang agama. Nih, kita lihat sih. Ini adalah bidang apa? Ya, ini adalah bidang yang pertama, bidang teknologi. Dulu kita berkomunikasi menggunakan alat tradisional yang kita buat biasanya dari kaleng susu atau kaleng-kaleng bekas. Sekarang kita bisa menggunakan handphone. Lebih canggih lagi. Kalian di rumah, ibu di sekolah, tapi kalian bisa lihat wajah Bu Guru dan kalian bisa mendengar penjelasan Bu Guru. Itu salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi. Yang kedua, ini bidang transportasi. Dulu adanya sepeda, becak, perahunya perahu dayung, terus ada kuda. Zaman sekarang pesawat. Kalian ke luar negeri cukup beberapa jam, nggak perlu nunggu berhari-hari. Zaman dahulu orang berangkat haji itu butuh 3-4 bulan perjalanannya. Sekarang 1 hari aja sudah sampai ya. Sungguh luar biasa perkembangan transportasi itu. Selanjutnya ini dia perkembangan pendidikan. Dilihat gambar yang bawah itu adalah dulu pada zaman dahulu belajarnya itu sangat tradisional, nggak pakai sepatu, bahkan ada yang nggak pakai seragam, sekolahnya juga ya seala kadarnya saja, seperti gubuk. Zaman sekarang perkembangan pendidikan Indonesia itu sampai ada pertukaran pelajar ke luar negeri. Nah, ini sedang belajar study tour kemana ini, ke negeri mana ini, Jepang ya. Iya. Selanjutnya, nah ini perkembangan apa ini? Kita lihat setelah pendidikan ada perkembangan apa? Ekonomi. Nih, salah satunya adalah di bidang pertanian. Dulu membajak sawah itu dengan kerbau. Nah, sekarang ada mesinnya, nggak perlu capek-capek, tinggal didorong, nggak perlu dipukul-pukul kerbaunya, kasihan ya. Selanjutnya, ini sosial. Kita lihat yang atas itu, Masya Allah, kasihan sekali anak ya. Perkembangan sosial bukan dulu ya, sekarang juga masih banyak yang sederhana,
yang sekolah saja harus bekerja dulu. Nah, sedangkan gambar yang bawah dia tercukupi semuanya seperti kita ya nak ya. Kita harus banyak bersyukur. Ini salah satu perkembangan sosialnya. Selanjutnya ini adalah perkembangan apa ini? Kita lihat. Budaya. Setelah sosial itu ada budaya. Nah, dilihat budaya. Dulu banyak sekali permainan tradisional. Sekarang lebih senang semuanya main game online, main PS, main game di HP. Jadi kurang sosialisasinya ya nak ya. Bisa dilihat tuh gambar yang atas mereka senang ngobrol bareng, main bareng. Gambar yang bawah sendiri-sendiri menghadap ke laptopnya. Ya sedih ya nak ya dengan perkembangan budaya yang sekarang. Selanjutnya, nah ini perkembangan politik. Perkembangan politik zaman sekarang itu kita bisa menyuarakan pendapat kita lewat demonstrasi. Kita juga bisa menyuarakan pendapat kita lewat pemilu. Zaman dulu tidak ada. Presiden tidak melalui pemilu, tapi melalui rapat dipilih oleh MPR. Tapi zaman sekarang rakyat bisa ikut andil memilih presiden. Dan rakyat juga bisa menyuarakan pendapatnya melalui demonstrasi. Nah, disinilah ini dia perkembangan agama. Zaman dulu orang masih percaya dengan dukun, tapi zaman sekarang orang ya kalau berobat itu tentu dengan yang ahlinya, dengan dokter, bukan berobat ke dukun. Ini adalah salah satu perkembangan agama. Oke, ada westernisasi. Apa itu westernisasi? Yaitu proses identifikasi, imitasi, dan duplikasi budaya barat. Wah, duplikasi budaya barat berarti tidak baik dong. Tentu tidak baik kalau westernisasi itu beda dengan modernisasi. Kita lihat perbedaannya. Kalau modernisasi itu mutlak ada dan diperlukan oleh setiap negara agar negaranya maju. Sedangkan kalau westernisasi itu mutlak sebagai suatu pembaratan. Suatu pembaratan itu berarti dibikin-bikin, yang enggak-enggak. Dia ngefans sama artis Korea, dia gayanya seperti orang Korea. Padahal pakaiannya belum tentu sesuai dengan budaya Indonesia. Yang kedua, tidak menyampingkan nilai-nilai agama. Jadi walaupun modern, dia tetap rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah. Nah, itu tidak menyampingkan nilai-nilai agama. Sedangkan kalau westernisasi itu mempertentangkan budaya barat dengan budaya setempat. Nah, contohnya kita mengikuti budaya barat pakaiannya, pakaian yang terbuka. Sedangkan itu tidak sesuai dengan agama kita, tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Berarti itu mempertentangkan. Berarti tidak sesuai dan itu tidak baik. Yang modernisasi tidak mutlak sebagai westernisasi. Kalau modernisasi itu dia bukanlah westernisasi. Kalau modernisasi ya modernisasi untuk yang baiknya. Kalau westernisasi itu modernisasi munculnya di barat sehingga cara westernisasi merupakan satu-satunya cara untuk mencapainya. Pokoknya kalau westernisasi itu tidak baik, hal yang tidak baik itu namanya hal yang tidak baik yang kita tiru dari budaya barat atau budaya orang luar negeri, itu namanya westernisasi. Sedangkan hal yang baik yang kita tiru dari budaya luar negeri itu namanya modernisasi. Nah, proses berkembangnya lebih bersifat umum. Kalau westernisasi proses berkembangnya lebih bersifat individu atau kelompok, geng-gengan, geng Korea-Korea ala-ala. Tapi boleh ngefans sama Korea, tetapi kita lihat baiknya. Kita tidak boleh meniru gaya rambutnya yang kurang baik, tidak boleh meniru gaya berpakaiannya yang kurang baik, ya. Selanjutnya, dampak negatif modernisasi. 1. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Karena adanya modernisasi, kesenjangan sosial semakin jauh seperti yang gambar tadi ya nak ya. Nih kita lihat. Nah, yang ini kesenjangan sosialnya semakin jauh, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, ekonominya juga semakin jauh. Yang benar, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang rumahnya besar semakin besar, peralatannya semakin banyak, mobilnya, handphonenya semakin banyak. Sedangkan orang-orang yang kurang mampu, yang tidak punya rumah, mereka semakin tertindas. Itu adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, pencemaran lingkungan. Banyak pabrik bisa menyebabkan pencemaran juga di lingkungan kita, kurang bagus juga. Kriminalitas. Salah satu contohnya banyak anak-anak kecil yang main handphone di jalan. Nah, orang-orang yang melihatnya yang tidak punya pekerjaan,
Karena kesenjangan sosial dan ekonomi, mereka menjamret handphone tersebut. Itu salah satu contoh kriminalitas. Yang keempat, kenakalan remaja. Mereka banyak menonton video-video yang kurang baik di HP dan laptopnya, sehingga menyebabkan kenakalan remaja karena mereka kurang pendampingan orang tua dalam menonton. Selanjutnya, sikap terhadap modernisasi. Apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi modernisasi? Yang pertama, mempertebal iman dan takwa. Yang nomor satu paling penting adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai pudar. Yang kedua, memahami nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan dengan baik supaya kita tidak mengesampingkan nilai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai produk dalam negeri. Tentu saja kita harus lebih bangga dengan produk kita. Beli produk Indonesia, jangan produk luar. Yang keempat, selektif. Selektif itu artinya menyeleksi, memilih terhadap pengaruh modernisasi. Yang baik kita ikuti, yang tidak baik kita tidak boleh ikuti. Itu namanya selektif. Yang kelima, memanfaatkan forum kerjasama internasional. Memanfaatkan yang baiknya forum kerjasama internasional. Salah satunya adalah ASEAN. Indonesia mengikuti ASEAN. Itu namanya memanfaatkan forum kerjasama internasional untuk perkembangan Indonesia, bukan untuk berperang. Nah, kita akan membahas buku tema 2 YPI halaman 114 sampai 117. Nomor 1 jawabannya A, 2B, kalian bisa menyalinnya. 3B, 4B, 5C, 6B, 7 sosial, tidak ada jawabannya ya. A, B, C, D tidak ada jawabannya, jadi kita tulis sendiri sosial. 8C, 9B, 10A, 11B, 12A, 13B, 14B, 15A, 16D, 17A, 18D, 19D, 20D. Nah, selanjutnya kalian kerjakan latihan IPS tema 2 di base sekolah ya. Ditunggu sampai tanggal 20 September tahun 2020. Dan jangan lupa tanggal 21 kalian ulangan. Hari Senin tanggal 21 kalian ulangan IPS tema 2 di base sekolah. Latihannya jangan lupa dikerjakan. Bisa dibuka sampai tanggal 20 September. Lakukan yang terbaik. Bisa diulang-ulang sampai mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih ya. Oke, thank you dari Bu Guru. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi WA Bu Guru. Semangat ya anak-anak ya. Sebentar lagi kita PTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.